Perkenalkan, nama saya Gratia Lubis dengan NIM 2102000054, berasal dari kelas C, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Di sini saya sebagai pengacara mewakili klien saya yang bernama Michael Smith yang akan menghadiri konferensi pers opini hukum tentang pengakali Spotify menggunakan bot dan RAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi untuk kita semua. Dalam kasus ini, saya Gratia Lubis sebagai pengacara akan mewakili klien saya yang bernama Michael Smith. Untuk itu, sebagai pengacara, saya akan mengajukan pembelaan oleh Michael Smith. Pada awalnya, Michael Smith berinisiatif untuk melindungi data atau yang sering disebut dengan data security. Adapun perlindungan dalam data security ini yaitu yang pertama phishing, yaitu penyerang atau penipu yang mencoba untuk mengambil informasi sensitif dari korban dengan menggunakan identitas yang terpercaya melalui email ataupun pesan dari lainnya. Yang kedua, malware, yaitu dengan cara menyuntikkan perangkat lunak yang berbahaya seperti virus, trojan yang dapat mengakibatkan rusaknya perangkat lunak sehingga dapat data itu diambil. Yang ketiga, DDoS atau Distributed Denial of Service, yaitu banjirnya server-server di perusahaan yang lalu lintasnya palsu. Hal ini berdampak tidak tersedia bagi pengguna. Biasanya DDoS ini awalnya cuma biasa, lama-lama akan membuat kekacauan yang lebih parah. Dalam hal itu, Michael Smith tidak ada niat jahat sedikit pun dalam pikiran atau dalam diri batin Michael itu sendiri untuk berbuat jahat. Justru ia ingin membuat atau melindungi perangkat-perangkat lunak dari semua data pribadi orang per orang. Sehingga muncullah pertanyaan-pertanyaan dalam dirinya. Bagaimana cara untuk melindungi data pribadi setiap orang agar tidak dicuri oleh hacking ataupun hacker? Bagaimana cara agar pengamanan dari perangkat lunak itu semakin meningkat agar terhindar dari kejahatan yang ingin melakukan atau menerobos data-data tersebut? Dari pertanyaan-pertanyaan itulah sehingga Michael Smith mencoba dan membongkar dan merakit perangkat lunak tersebut. Ia ingin mencari tahu lebih dalam agar hasilnya memuaskan. Di sisi lain, Michael Smith memiliki beberapa teman yang membantunya dalam mengatasi untuk melindungi data-data tersebut. Salah satu temannya menyarankan agar melakukan kejahatan yang membuat Michael Smith awalnya dia marah. Setelah dipengaruhi dan tergiur dengan uangnya, akhirnya Michael Smith pun terpengaruh oleh temannya tersebut. Michael Smith sempat beberapa kali menolak ajakan temannya karena ia tahu akan tindakan yang dilakukan oleh teman-temannya tersebut melanggar aturan di Indonesia dan berdampak buruk bagi diri dia dan semua orang yang diperbuatnya. Untuk itu, terdapat di dalam Undang-Undang Hak Cipta yang pertama, pasal 46 Undang-Undang Hak Cipta mengatur tentang penggandaan ciptaan untuk kepentingan pribadi. Yang kedua, pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta mengatur tentang ciptaan yang dilindungi, yaitu karya di bidang ilmu pengetahuan seni dan sastra. Yang ketiga, pasal 72 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta mengatur tentang pelanggaran hak ekonomi, yaitu dengan sengaja dan tanpa mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan. Dan yang terakhir, pasal 4 Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU mengatur tentang tindak pidana pencucian uang yang dilakukan dengan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan. Sehingga dalam hal ini Michael Smith tidak seutuhnya bersalah. Ia melakukannya bersama teman-temannya karena ada tekanan batin
tekanan batin atau manipulasi dari teman-temannya, sehingga ia harus terpaksa melakukan hal tersebut. Sehingga Michael Smith tidak seutuhnya bersalah. Dan Michael Smith juga telah meminta maaf dan telah mengakui kesalahannya yang diperbuatnya tentang mengakali Spotify dengan menggunakan bot dan RAW yang telah melanggar hukum yang berlaku di Indonesia. Terima kasih.